gantian ya atau diganti. Nah, maka nanti kita menggunakan permisalan seperti pada saat kemarin kita di turunan. Itu kan juga pernah kita pakai permisalan ya, di turunan trigonometri dan di turunan aturan lantai. Nah, ini juga kita nanti menggunakan sebuah permisalan. Oke. Nah, permisalan yang dimaksud itu seperti apa? Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita ambil contohnya yang ini ya. Contoh integral dari 2x plus 5 pangkat 14 dx. Nah, ini untuk yang 2x plus 5-nya di sini, itu kita misalkan sebagai U. Oke, ini kita misalkan sebagai U. Nah, berarti di sini kita tulis 2x plus 5 itu sama dengan U. Oke. Jadi kita misalkan 2x plus 5 sama dengan U. Ini kita misalkan ya, satu saja. Misal 2x plus 5 sama dengan U. Nah, kemudian 2x plus 5-nya ini kita turunkan. Hasilnya berapa? Kalau kita turunkan 2x plus 5. Diturunkan ya, bukan diintegralkan. Hasilnya berapa? Itu 2. diturunkan. Ya, hasilnya adalah 2. 2 ya. Nah, 2 karena diturunkan terhadap x, maka di sini kita tambahkan dx. Oke. Nah, kemudian u-nya juga diturunkan. Nah, u diturunkan terhadap ini kan terhadap x ya, ini terhadap u, maka di sini hanya u turunannya adalah 1 ya. 1 kemudian du. Oke, jadi kalau di sini terhadap x, maka di sini dx, ini terhadap u, maka di sini du. Untuk turunannya ya. Karena u kan turunnya kan 1 ya. Kalau misalkan x turunnya kan juga 1. Nah, ini terhadap u, maka turunan dari u 1 tapi terhadap u, maka di sini ada tulisan du. Artinya apa? Diturunkan terhadap u. Nah, di sini dx karena diturunkan terhadap x. Ya kan, di sini kan 2x. Diturunkan 2, tapi terhadap x maka dx. Ini u diturunkan 1, tapi terhadap u maka du. Oke, nah kemudian setelah itu kita sekarang pindahkan luas. Jadi dx itu berarti sama dengan 1/2 du. Ya, 2x 2 dx sama dengan 1 du, maka dx-nya sama dengan 1/2 du. Ya kan? Atau sama aja du dibagi dengan 2. Oke. Nah, setelah itu gimana? Nah, di sini kan sudah ada dx-nya sama dengan setengah du ya. Nah, di sini juga ada dx. Maka sekarang kita ganti 2x plus 5 menjadi u dan dx-nya diganti dengan setengah du. Oke, dari soal sini kita langsung ambil contoh ke sini ya. Langsung aja kita masukkan. Berarti di sini integral dari 2x plus 5 diganti dengan u, berarti u ya. U pangkat berapa? Pangkatnya pangkat 14. Nah, sekarang nih dx-nya ini diganti dengan dx yang ini. Maka dikalikan dengan setengah du. Oke. Nah, sekarang ini tinggal, ini kan sudah nggak ada x-nya ya. Sudah menjadi u semua. Ini u, ini du. Nah, maka ini langsung bisa kita turunkan terhadap u. Maka turunannya apa? Sorry, integral. Kita integralkan terhadap u. Nah, kalau kombinasikan dx diintegralkannya terhadap x ya, ini juga dx. Nah, ini kan karena u, ini juga u. Nah, maka langsung kita integralkan dengan cara yang kemarin sudah kita pelajari. Itu hasilnya apa? Kalau u pangkat 14, berarti 1/15. U pangkat ya 15. 1 per, ini n-nya tambah 1 ya, berarti Iya. 15. Kemudian, U pangkat 14 plus 1 berarti U ya, pangkat 15. u pangkat sama 15 n plus 1. Kemudian dikalikan dengan, Setengah kali DU. kemudian dikalikan dengan du. Ya kan? Sorry, ini du-nya udah hilang ya karena kalau diintegralkan jadi plus c. Oke, gini ya. Nah, ini kan karena ada integralnya masih du. Nah, sekarang sudah diintegralkan maka du-nya hilang jadi plus c.
Nah, sekarang tinggal dikalikan aja. Ini kan berarti bisa dikalikan antara 1/15-nya dikalikan dengan setengah. Berarti sama dengan 1/30. ya 1/30. 30. Kemudian U pangkat U 15. pangkat 15 plus. Plus C. Nah, terakhir tinggal kita ganti U-nya dengan 2x plus 5. 2x Jadi plus 5. hasilnya 1/30 2x plus 5 dikalikan 2x plus 5 pangkat pangkat 15. 15 Plus plus. C. Oke. Jadi seperti itu ya. Ya, sampai sini masih ada yang bingung nggak? Masih ada yang bingung sampai sini? Jadi cara pertama tadi kita misahkan 2x plus 5 menjadi U. Kemudian kita turunkan ya keduanya antara 2x plus 5 dan U-nya. Nah, 2x plus 5 diturunkan menjadi 2. Nah, tapi karena terhadap x, maka di sini dx. Ya kan? Sama seperti di sini. Ini kan hasil turunan dari sebelum diturunkan ya. Ini atau ini kalau kita bilang ini adalah f aksen x-nya. Nah, yang kita cari adalah fx-nya. Nah, maka di sini ada dx-nya. Nah, kemudian juga sama. Kalau diturunkan, dia juga ada dx-nya. Kemudian ini karena terhadap u, maka di sini juga du. Oke, u kali ini kalau kita anggap sebagai x ya, berarti kan juga sama. Ini satu turunan dari x. Kemudian dx. Nah, ini karena u berarti 1 du. Nah, maka ketemu 2 dx sama dengan 1 du. Berarti dx-nya sama dengan setengah du. Nah, setelah itu kita masukkan ke soalnya. Nah, ini kan ada dx. Nah, dx-nya kita ganti dengan dx yang sudah kita cari tadi. Oke. Nah, kemudian kita ganti 2x plus 5-nya menjadi u. Nah, karena ini sudah nggak ada x-nya ya, maka ini kita bisa langsung kita integralkan terhadap u. Oke, maka di sini kalau kita integralkan dengan cara yang kemarin kita pelajari ya, 14-nya dibagi dengan 14 per 1 ya, berarti kan ini n-nya. 1/n plus 1, u pangkat n plus 1. Kemudian setengahnya tetap, kemudian kalau udah ketemu tinggal dikalikan aja. 1/15 dikalikan setengah, ketemunya 1/30 U pangkat 15 plus C. Ini kalau kita kembalikan lagi U-nya menjadi 1/30 2x plus 5 pangkat 15 plus C. Oke, ini mungkin satu contoh lagi ya. Oke, satu contoh lagi. Contoh nomor 1, contoh nomor 2. Oke, nomor 2 contohnya misalkan integral dari 2x kemudian dikalikan dengan x kuadrat min 2 pangkat 5. Ini ya. Contoh nomor 2 yaitu integral kurang dx. Oke, dx. Nah, berarti kalau di sini yang kita misalkan itu yang kita ganti sebagai u itu adalah yang pangkatnya lebih dari 1. Nah, itu kan yang ini ya. Nah, ini kita misalkan sebagai u. Nah, maka di sini untuk permisalannya misal x kuadrat min 2 itu adalah sama dengan u, maka turunnya berapa? X kuadrat min 2. 2x sama dengan U. Ya, 2x ini karena terhadap x maka kita berikan D. dx. Oke. Nah, kemudian u-nya karena turunkan terhadap u 1 maka ya 1 d. DU. dx du ding. Oke. Nah, kemudian sekarang kita cari dx-nya. Berarti dx-nya sama dengan 1/2x DU. ya atau bisa kita tulis juga sebagai du per 2x. 2x. Sama aja ya. Oke. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke rumusnya. Ke soalnya, sorry. Ke soalnya. Berarti di soalnya kan integral 2x ya. 2x. Kemudian setelah kita misahkan x kuadrat min 2-nya menjadi u, menjadi u pangkat 5. Yang terakhir dx-nya kita ganti dengan du per 2x. Jadi di sini du per 2x. Oke ya.
Nah, di sini kan ada 2x, ini dikalikan 2x, ini dibagi dengan 2x. Maka ini bisa kita coret. Ya kan? Nah, maka ini nanti hasilnya adalah sama dengan U pangkat 5, pangkat 5 kemudian DU. DU. Oke. Nah, setelah menjadi seperti ini tinggal kita langsung kita integralkan. Oke, integralnya berapa? 1/6 U Ya, pangkat 1 per 6. 6, 6 dari mana? 5 tambah 1 ya. 5 tambah 1 ya. Pangkatnya juga Pangkat pangkat 6 6. Itu 5 tambah 1. Kemudian plus C. plus C. Oke, berarti hasilnya sama dengan, kita kembalikan lagi U-nya. Jadi 1/6 dikali X kuadrat min 2. 2X plus 2X min 2. apa tadi? X kuadrat ya. X kuadrat Kuadrat. Oh iya. 2. Pangkatnya pangkat 6 plus C. Oke ya. Sampai di sini jelas? Atau ada yang masih kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya berarti ya. Oke, contoh yang nomor 3. Nah, di sini contoh nomor 3. Nah, sekarang kita coba pakai akar ya. Misalkan 3x dikalikan integral dari 3x akar x kuadrat plus 7dx. Oke, nah kalau ada bentuk akar seperti ini, berarti kita ubah ke bentuk pangkat dulu ya. Berarti sama dengan integral dari 3x dikalikan 2x pangkat 2. Oke, kemudian plus 7 pangkat Setengah ya, pangkat setengah, kemudian DX. dx. Oke, nah saya tuh tadi ya seperti tadi yang berpangkat ini yang kita misalkan sebagai U. Oke, di sini berarti kita misalkan sebagai U. Ini kan enggak, ini kalau ini kan gampang ya, kalau pangkat setengah ini kan agak susah. Maka kita misalkan sebagai U. Nah, kemudian di sini misalkan 2x Pangkat kuadrat 2 plus 7 itu sama sama dengan dengan U. U. Nah, maka turunnya berapa? 4X. 4X Ya, 4x kemudian dx DX dengan 1. U. Oh ya, U. 1 d. Nah, berarti dx-nya sama dengan DU per 4X. ya du per 4. 4x. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan aja ke soalnya. Berarti sama dengan integral dari 3x. 3X. Kemudian setelah diganti dengan u, berarti tinggal u U pangkat pangkat setengah. ya, setengah. Kemudian DX. ya, Tapi DU per du 4X. u per 4x. Oke. Nah, ini ada yang bisa coret ya. Ini x-nya bisa kita coret tinggal 3/4. Berarti sama dengan integral dari 3/4. Kemudian U u pangkat setengah. ya setengah DU. Oke, ini kan sudah nggak ada x-nya ya. Berarti ini bisa kita langsung integralkan. Oke, sama dengan kalau diintegralkan hasilnya berapa? Sorry, udah ya diintegralkan ya, udah diintegralkan. Tadi 3/4 dikalikan berapa? 1 per setengah tambah 1 berarti 3/2. 2. Kemudian dikalikan dengan u pangkat sama ya, 3/2 3/2 plus C. d. Oke, ini tinggal kita hitung aja. Sama dengan ini berarti kalau dibagi 3/2, ini kan berarti 2-nya bisa pindah ke atas ya, dibalik aja ya. Berarti 3/4 dikalikan 4 kali 2/3. 3 pangkat u pangkat U pangkat 3/2
plus Ya, C. 3 per 2 plus C. Sama dengan 6 per 12, setengah, setengah, 6 per 12. U U pangkat 3 per kan? 2, Ya, 3 per 2 plus C. C. Itu sama dengan berapa? 6 Setengah, bagi 12 berarti setengah. U pangkat 3 per 2 plus Ya, C. ini langsung kita ubah aja. U pangkat 3 per 2 itu sama aja kayak U dikalikan dengan akar U. Oh ya, Ya akar nggak? U Pangkat 1 dan pangkat setengah. pangkat Plus plus C. C. Nah, terakhir tinggal kita masukkan aja. Sama dengan setengah. Ini tadi berapa? Ya, 2x kuadrat plus 7. Berarti 2x 2x kuadrat kuadrat plus plus 7, 7 akar 2x akar kuadrat plus 7 ya, 2x kuadrat plus 7 plus plus C. C. Uh, Oke, gampang ya? Ada yang masih bingung ya? Sampai sini. Ada yang masih bingung? Atau cukup jelas? Permisi Pak, 3/4-nya dapat dari mana tuh Pak? 3/4-nya dari sini tadi. Ini kan kita dari soalnya ya. 3x-nya kan tetap, ya kan? 3x-nya tetap. Kemudian 2x kuadrat plus 7 kan diganti dengan u, Ya Pak. kan? Jadi u pangkat setengah. Nah, kemudian tadi kan kita ketemu dx-nya kan sama dengan du per 4x, ya kan? Berarti dx-nya diganti dengan du per 4x. Ini dikali 3, ini dibagi dengan 4, berarti kan 3/4. Atau Oh sama oke aja Pak. 3x dikalikan 1/4 Ya x, ya ya. ya kan? Siap Pak. Ya ya ya. Makasih Pak. Oke. Yang lain gimana? Masih ada bingung? Oke, nggak ada ya? Ya, oke. Ini tadi kan untuk mencari sebuah integral dari suatu bilangan yang ada pangkatnya ya. Yang pangkatnya nanti kalau kita cari, kalau kita kalikan nanti hasilnya bisa lama dikerjakannya. Misalkan tadi pangkat 14 ya, itu kan kalau dikalikan sampai dengan 14 kali kan lama. Oke. Makanya kita gunakan integral substitusi. Nah, ini cara apa namanya, fundamentalnya caranya seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti kalian ketemu soal seperti ini, itu bisa dikerjakan dengan menggunakan cara yang lebih cepat lagi. Ini saya tuliskan di sini. Tadi menggunakan cara yang fundamental ya, atau cara yang uh, dasar yang digunakan. Nah, ini kalau menggunakan cara yang lebih cepat, itu ada rumusnya. Yaitu misalkan kita ketemu contohnya integral ya. Integral di sini ada A. Kemudian di sini saya ambil contoh G, GX atau biar gampang. Kemudian pangkatnya adalah N, kemudian DX. Oke, nah kalau kalian ketemu seperti ini, itu nanti kalau misalkan diintegralkan, itu kalian bisa gunakan, yaitu adalah A dibagi dengan G aksen X. Oke, dikali dengan 1 per N plus 1. Kemudian dikalikan dengan GX, pangkatnya N plus 1 plus C. Oke, ini cara yang lebih cepat. Nah, kalau kalian nggak menggunakan permisalan. Oke, contohnya. Kita ambil contoh yang pertama tadi. Contohnya, kalau nggak salah 2x plus 5 pangkat 14 ya. Oke, contoh 1 ya. Contoh 1. Tadi adalah integral dari 2x plus 5 pangkat 14 dx. Oke. Nah, ini kan berarti A-nya berapa? A-nya kan berarti 1 ya di sini ya, karena nggak ada 1. A-nya, berarti A-nya 1. Kemudian GX-nya adalah 2x plus 5. Kemudian N-nya adalah 14. Kemudian DX. Ya kan? Nah, berarti ini bisa kita gunakan rumus yang di sini. Berarti tinggal kita tulis A-nya berapa tadi? 1 dibagi dengan 2. itu berapa? Turunan dari
2x 2 plus X 5, plus yaitu 5. berapa? 2. Ya, 2. Kemudian dikalikan dengan Dikali 1 per 1 15. per, ya, 14 tambah 1 ya. 14 tambah 1. Oh, Kemudian 2x 2X plus 5. plus 5 pangkat sama ya. 14 14 tambah 1 plus DX. C. Ayo, Sama C. dengan 1 per sama 30. dikalikan 1 per 15 Plus pangkat 2x, 2X sorry, 2x plus 5 pangkat 15. 15 plus C. C. Sama dengan 1 per 30 2X plus 5 plus 5 pangkat pangkat 15. 15 plus C. Plus C. Jawabannya sama nggak? Sama. Ya, sama ya. Ya. Oke, jadi bisa juga kalian menggunakan cara yang seperti ini. Nanti biar pada saat nanti kan habis ini kita belajar integral parsial. Nah, nanti kalau misalkan kalian gunakan yang ini, nanti kan lebih lama lagi. Parsial itu udah lama, kalian gunakan yang lagi lebih lama lagi. Nah, maka ini biar lebih cepat lagi, kalian pakai ini aja nggak apa-apa. Oke, yang nomor 2. Tadi contoh nomor 2 itu kalau nggak salah tadi 2x, x pangkat 2 min 2. Integral dari 2x, kemudian x pangkat 2 min 2 pangkat berapa tadi? 5 ya kalau nggak salah. Oke, ini berarti kalau kita pakai rumus yang di atas, ini dx, maka hasilnya sama dengan berapa? Nah, ini a-nya berapa? A-nya kan berarti 2x ya. Nah, maka 2x dibagi dengan turunan dari x kuadrat min 2, yaitu 2X juga. 2X. berapa? 2X. 2x juga ya. Kemudian Dikali 1 per 6. ya 6. Kemudian X kuadrat x kuadrat min min 2 6 pangkat 6 plus C. Ini hilang, tinggal 1 per 6 1 per 6 X kuadrat kurang minus 2 pangkat 6 plus C. plus C. Sudah. Ya, udah jadi ya, sama nggak hasilnya? Ya, hasilnya sama ya, sama yang tadi ya. Sama. Oke, jadi sebenarnya ini secara fundamentalnya seperti ini, tapi nanti kalau ini nanti terlalu lama, kalian bisa gunakan cara yang ini, biar lebih cepat pada saat nanti mencari sebuah integral yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan integral biasa, atau harus menggunakan integral substitusi. Itu C. Oke, nah untuk substitusi sendiri itu ciri-cirinya kalau misalkan nanti ada pangkatnya seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di contoh nomor 1 ini. Nah, ini di luar itu kan sebenarnya ada x-nya, tapi x-nya pangkat 0, maka nggak ada, ya kan? Di sini pangkatnya 1. Nah, selisih 1, banyak yang dalam kurung. Ini juga sama. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, ya kan? Yang dalam kurung itu pasti pangkatnya lebih 1. Selisih 1, tapi pangkatnya besar yang dalam kurung. Nah, ini pun juga sama. Ya kan, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Nah, itu bisa kalian gunakan integral substitusi. Oke, nah kemudian yang kedua adalah integral parsial. Nah, integral parsial itu digunakan untuk integral yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Oke, nanti kalau ini kan kalau misalkan pangkatnya beda atau pangkatnya nggak selisih 1 ya, itu nanti kan kita nggak bisa menyelesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Nah, maka kita gunakan integral parsial. Oke. Nah, jadi kalau misalkan bisa menggunakan substitusi, ciri-cirinya adalah kalau di pangkat yang di dalam pangkat X yang dalam kurung itu lebih besar 1 daripada pangkat X yang di luar kurung. Atau pangkatnya selisih 1 ya, tapi besar yang dalam kurung. Itu bisa kita gunakan integral substitusi. Oke. Nah, maka selanjutnya kita masuk ke integral parsial. Oke. Nah, di integral parsial itu nanti kita banyak menggunakan, contohnya kita pakai nanti adalah trigonometri ya. Jadi ada cos, ada sin, dan lain sebagainya.
Nah, ini kalau kemarin kita pernah coba saya carikan, pernah belajar diferensial trigonometri. Ntar saya carikan catatan yang kemarin. Oke, yang ini ya, saya tunjukkan dulu. Ini ya, diferensial trigonometri. Ini kan seperti ini. Jadi kalau ada sin, terusnya adalah cos. Kemudian kalau ada cos, terusnya adalah min sin. Ya kan? Kemudian kalau ada tan, terusnya adalah secant kuadrat. Nah, ini kalau kita balik, berarti ini f aksen x-nya itu kita ubah ke fx. Jadi ini diintegralkan hasilnya yang ini. Oke, tinggal kita balik aja. Oke, jadi nanti yang paling banyak kita gunakan seperti ini, yaitu adalah sin dan cos. Ya kan? Yang paling kita banyak nanti gunakan adalah yang sin dan cos. Jadi kalian harus hafalkan yang ini aja, sin sama cos. Jadi kalau ada sin, terusnya kan cos. Terusnya lagi min sin, kemudian terusnya lagi adalah min cos. Kemudian balik lagi ke sin dan cos. Nah, kalau integral itu berarti dibalik dari bawah ke atas. Jadi kalau ada cos, berarti turunannya adalah sin. Kalau ada sin, turunannya adalah min cos. Kemudian min cos berarti adalah turunannya min sin. Kemudian min sin turunannya berarti adalah cos. Oke ya, tinggal dibalik aja. Oke. Nah, nanti yang paling banyak keluar adalah sin dan cos. Untuk yang lainnya itu terang aja nggak, nanti nggak akan dikeluarkan di UAS. Oke, walaupun ada juga yang menggunakan selain sin dan cos, tapi nanti agar pengerjaannya nggak terlalu ribet, nanti yang dikeluarkan adalah yang sin dan cos. Oke, itu ya yang perlu dihafalkan, nanti ya sin cos, min sin, min cos, kemudian sin cos. Itu kalau dibalik ya berarti kalian ubah dari bawah ke atas. Oke. Nah, kemudian ini sebelum saya lupa, ini kan kemarin pernah kita bahas ini ya. Kalau ada sin 2x, ya kan? Sin 2x kalau diturunkan berarti cos 2x dikalikan 2. Nah, itu kan kalau diturunkan. Nah, kalau integral nanti berarti dibalik. Nah, kalau di turunan itu dikali 2, kalau di integral nanti dibagi 2. Oke, kita contohkan aja. Oke. Misalkan kita punya integral dari sin x dx. Nah, maka kalau sin integralnya apa? Cos, Pak. Integralnya dari sin apa? Oke, ini yang tadi perlu kita pahami ya. Jadi kalau ada sin, Min cos. kan diturunkan yaitu Min cos. cos. Turunkan lagi min sin. Turunkan lagi min cos. Turunkan lagi sin cos. Itu kalau diturunkan ya. Nah, Ya. integral berarti dari sini ke atas. Kalau cos, turunnya sin. Kalau sin, turunnya berarti min. Min cos. Jadi kalau sin x dx, turunnya adalah apa? Min cosinus. Min cos x X, plus D. Ayo C. plus C. Ya kan? Nah, kemudian kalau integral dari cos x dx, maka hasilnya sama dengan, ya kalau cos berarti hanya sin, ya Sinus. kan? Berarti Sinus sin x plus plus C. oke ya. Nah, kemudian kalau kita punya seperti ini, integral dari sin 2x dx. Nah, maka seperti yang saya bilang tadi, kalau di turunan itu dikalikan dengan 2 atau turunan dari 2x. Nah, kalau di integral justru dibagi dengan 2. Ini hasilnya 1/2. Kemudian kalau sin ternyata kan min cos ya, berarti min setengah cos 2x plus c. Oke, kemudian kalau integral dari misalkan cos 3x dx, maka hasilnya sama dengan berapa? 1/3 Ya, per 3 sinus 3x 3x plus plus C. oke ya. Jadi seperti itu ya, ini yang harus diperhatikan ini berarti ya. Jadi kalau tadi di turunan itu dikalikan, kalau di integral itu justru dibagi. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan turunan dari gx-nya.
Oke ya. Nah, mungkin itu dulu. Nanti ini kita gunakan di integral parsial nanti. Oke. Langsung aja kita ke contoh penggunaan integral parsial. Oke, contoh 1. Misalkan kita punya 2x, kemudian cos x dx. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti kita gunakan rumus untuk integral parsial, yaitu adalah integral parsial itu bentuk soalnya itu kita ubah nanti ke bentuk integral dari u dv. Oke, u dv. Nah, nanti kalau kita integralkan itu hasilnya adalah u dikalikan dengan v dikurangi integral dari v du. Oke, rumusnya ini ya. Oke, ini adalah rumus integral parsial. Oke. Nah, kemudian ini soalnya kan bentuknya seperti ini ya. Nah, maka yang disebut sebagai U yang mana U-nya itu berarti yang 2x, kemudian cos X-nya cos X dx V. adalah dV. Oh, dv. Oke, ini kan bentuknya kan ini berarti U dV itu bentuk soalnya. Nah, nanti cara pengerjaannya kita menggunakan rumus yang ini. Nah, berarti kita harus mengklasifikasikan dulu U dan dV yang mana. U-nya adalah 2x, dV-nya adalah yang cos X dx. Oke. Nah, setelah itu kita jabarkan di sini. Berarti U-nya sama dengan berapa? 2x. Kemudian kalau kita turunkan U-nya menjadi DU ya tadi ya. U sama dengan 2. Kan? 2 Dua. diturunkan. Ya, 2. Atau bisa kita sebut sebagai dx. 2 dx. Oke ya. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya yang di sini dv, berarti dv-nya sama dengan berapa? Cos X. Nah, ini kan dv sudah bentuknya sudah integral ya. Berarti ini yang belum adalah yang sebelum diintegralkan. Berarti adalah v. Ya kan? Kalau du kan diturunkan berarti kan di du. Nah, dv di sini kita integralkan menjadi v. Jadi yang sini diturunkan, yang sini diintegralkan. Sama dengan apa? Kalau cos X integralnya apa? Bensin. Cos. Ini cos integralnya apa? Cos integralnya Sin, Sin. Pak. sin ya, berarti bukan min ya. Oke, berarti Sinus X. sin X. Ini ada dx-nya ya, dx. Oke. Nah, setelah itu gimana? Kita masukkan rumus yang ini. Oke, jadi UV min V du. Oke, sekarang ini kita ubah aja, berarti UV dikurangi dengan integral V du sama dengan U-nya berapa? V-nya sin X. U-nya? U-nya 2X. Oke, ini kan dari U ya. UV berarti 2X dikalikan dengan V, yaitu sin X dikurangi dengan Kurangnya integralnya. Sin V. X. ya, sin Sinus X X. dikalikan dengan du. Du. 2 dx. dx. Oke. Nah, sama dengan di sini 2x tetap ya. Sin Ya. X. Oke. Ini bisa kita ubah menjadi duanya kita pilih depan aja. Integral dari 2 2 cosinus X 2 sinus X dx. dx. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita turunkan yang 2 sin X dx. Berarti di sini tetap 2x
sin X dikurangi dengan diintegralkan berapa? Hasilnya 2/2. 2/2 nya dari mana? 1X. Berarti 2 tetap 2 ya. Ya. Diintegralkan tetap 2. Tinggal kita integralkan yang sin X. Oh, cosinus X berarti. Berarti apa? Cos. Sin diintegralkan yaitu ya Min jangan lupa cos. pakai min ya. Oke, jangan lupa urutannya ya. Berarti di sini min cos X X plus C. C. Ya. Itu sama dengan hasilnya 2X 2X sin X. X Ya, ini kurang min ketemu min berarti plus 2 cosinus cos X X plus C. C. Oke. Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, kita pakai rumusnya yang seperti ini. Jadi UV dikurangi dengan integral V du. Nah, nanti integralnya ini kita cari integralnya. Oke. Oke ya, sampai sini ya. Ya, dia masih bingung nggak sampai sini? Kalau masih bingung, tanyakan aja nggak apa. Nanti saya ulangi lagi. Pak, kok itu si 2 cosnya bisa jadi plus itu gimana, Pak? Yang mana? Yang udah mau ke selesainya, Pak. Kan tadinya 2, ya itu. Nah, ini kan 2 dikalikan, ini kan min cos X ya. Kalau Ya. 2 dikalikan min cos kan dari min 2 ya. Min 2 ini ada min lagi kan berarti jadi plus. Oh, Ya kan? Itu sama aja min 2 dikalikan min cos X jadi plus. jadi kayak, jadi min dikali min gitu ya, Pak? Ya. Oke, ini jangan sampai terbalik dengan turunan ya, ini ya. Jadi kalau turunan itu kan ke bawah, kalau integral berarti ke atas kebalikannya. Kalau turunan kan berarti kalau cos itu turunannya min sin. Nah, Ya. tapi kalau sin itu turunannya adalah Min cos. Nah, kemudian kalau integral dibalik, ini kan ada sin. Dibalik berarti min cos integralnya. Oh, gitu. Oke, Pak. Oke. Nah, kemudian ini yang kita bahas tadi ya. Kalau di integral parsial itu digunakan kalau ada soal yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Oke, contohnya misalkan tadi yang nomor 1 sekarang nomor 2. Contohnya misalkan di sini 2x. 2x kemudian dikalikan dengan misalkan 3x plus 4 pangkat 5 dx. Nah, kalau tadi kita ingat untuk integral substitusi itu kan kalau pangkat yang di dalam kurung itu lebih 1 daripada pangkat yang di luar kurung. Nah, sedangkan ini kan pangkatnya kan sama ya. Nah, kalau pangkatnya sama nanti hasilnya gimana? Kalau kita gunakan integral substitusi nanti di sini x-nya nggak hilang. Nah, makanya di sini kita nggak bisa menggunakan integral substitusi. Yang bisa kita pakai adalah menggunakan integral parsial. Oke. Nah, ini kalau menggunakan parsial berarti ini sebagai U. Ini sebagai dv. V. Nah, berarti kalau kita jabarkan, berarti U-nya sama dengan berapa? 2x. Kemudian D-nya 2. ya, du sama dengan 2 dx. X. Oke. Nah, sekarang dv sama dengan 3x plus 4 pangkat 5 dx. ya, 3x plus 4 pangkat 5 dx. Nah, berarti v-nya sama dengan ini kalau kita pakai aja yang rumus yang cepat tadi. Masih ingat nggak? Cepat tadi. Saya tunjukkan lagi. Yang ini ya. Yang ini balik. Oke, Nah, ini ya. Kita rumusnya ini aja biar cepat. Oke, ini masih ingat ya? Ya, Pak. Oke, nah, ini kita tahu aja berarti hasilnya 1 per ini diturunkan berarti 3 ya kan? Dikalikan 1 per 5 tambah 1 berarti 6
Oke, kemudian 3x plus 4 X plus 4 pangkat pangkat 6 Plus C. C. ini plusnya juga boleh, tapi nanti aja. Oh iya, Pak. Oke, nanti pastinya terakhir aja nanti ya. Nah, ini sama dengan 1 kali 1, 1, 3 kali 6, Plus Per 18. kemudian 3 3x pangkat plus 4 kali 6. 6. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Tadi rumusnya apa? Yaitu UV dikurangi dengan integral dari V du sama dengan di bawahnya aja, nanti nggak cukup. Sama dengan 2x dikali 2x dikalikan 1 per dengan 18 per 18 3x plus 4 pangkat 6 x plus 4 pangkat 6 6 dikurangi dengan integral dari VDU 1/18 3x 3x Plus 6 6. dikali 2D nya ya 2 2D. Oke, berarti sama dengan ini 2x kalikan 18, berarti ini bisa kita coret ya. Ya. Tinggal 9. 9. 1/9x dikalikan 3x plus 4 pangkat 6 dikurangi dengan, ini juga bisa ya, ini 2 9. Berarti 1/9 integral dari 3x plus 4 pangkat 6 kemudian x. Oke, nah berarti yang belum kita integralkan yang belakang. Ini masih harus kita cari hasilnya. Sama dengan x 1/9x 3x 3x plus 3x 4 plus 4 pangkat pangkat 6 6 dikurangi oke, diintegralkan sekarang. 9-nya tetap ya. Oke, kemudian dikali dengan turunan dari 3x plus 14 plus 4 3 T 1/3 ya kan, dikalikan lagi dengan 3x 6 tambah 1 oh ya 1/7 berarti 1/7 baru 3x plus 4 plus C. Oke. Oke, sama dengan 9x dikalikan dengan 3x plus 4 pangkat 6 kurangi ya, ini 9 kali 3 kali 7 berapa? Oke, yang gampang 9 kali 7 74. 9 kali 7 berapa? 4, Pak. 9 kali 7 berapa? 63 ya. 63 kali 3 8 9. Kemudian 3x plus 4 plus ini pangkatnya pangkat 6 ya. Sorry, pangkat 7. Ini juga pangkat 7. Oke, nah sampai sini selesai. Ya, oke, masih ada bingung? Ini untuk yang di sini tadi ya, untuk yang integral substitusi, nanti kita pakainya di sini. Jadi ini pada saat nanti kalian sampai sini nanti harus sudah hafal dengan rumusnya tadi ya. Seperti yang tadi. Ini kan 1/9 ya. 1/9 berarti tetap. Ya enggak? Kemudian tadi A dibagi dengan G aksan X. Berarti kan ini A-nya 1 ya di sini. Lalu dibagi dengan 3. Atau kalau misalkan ini A-nya kita anggap sebagai 1/9, nah berarti 1/9 dibagi dengan 3. Sama aja kayak 1/9 dikali dengan 1/3. Oke, kemudian dikalikan lagi 1/7 itu dari mana tadi? N plus 1, yaitu 6 tambah 1. Jadi 3 X plus 4, pangkatnya juga pangkat 6 plus 1, yaitu pangkat 7. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Pak, boleh diulang nggak, Pak, dari pas pemasukan rumus UV integral VDU-nya itu, Pak? Oke, ini ya. Iya, dari situ, Pak. Di sini. Oke, Iya, Pak. U-nya kan udah ada ya, U-nya tadi. U-nya berapa? 2X. Kita masukkan 2X.
Oke, kemudian V-nya juga udah ada, yaitu 1/8 1/18 kalikan 3x plus 4 pangkat 6 dikalikan 1/8 3x plus 4 pangkat 6. Oke, kemudian dikurangi dengan integral dari V du. V-nya lagi, berarti kan V-nya 2 kali ya. Terus lagi 1/18 3x plus 4 pangkat 6 dikalikan dengan du. Du berarti 2 dx, ya kan? Sama kan? 2 dx. Oke, berarti ini 2x dikali 1/18 berarti kan 2 sama 18 kan juga bisa kita sederhanakan ya. 2/18 kan sama aja 1/9. Kemudian 3x plus 4 pangkat 6. Ya, tetap ya ini ya. Cuma yang beda cuma yang depan aja. Kemudian dikurangi dengan integral. Integral dari ini juga sama 1/18 dikalikan 2. Maka sama aja 2/18 itu 1/9. Oke, kemudian tetap 3x plus 4 pangkat 6. Nah, tinggal terakhir yang harus kita integralkan berarti yang ini ya, 1/9 3x plus 4 pangkat 6. Itu ya harus kita integralkan. Nah, caranya sama, kita menggunakan tadi integral substitusi. Cara cepatnya aja. Jadi 1/9-nya kita pisahkan aja, tetap kita tulis 1/9. Kemudian kita anggap A-nya adalah 1. Berarti 1 dibagi dengan turunan dari 3x plus 4 yaitu 3. Kemudian dikalikan dengan 1/7, dari mana 7-nya? 7-nya dari pangkatnya ini 6 tambah 1. Kemudian 3x plus 4 pangkatnya juga sama 6 tambah 1 pangkat 7. Kemudian ketemu 1/9 dikalikan 1/3 dikalikan 1/7 adalah 1/189 3x plus 4 pangkat 7 plus C. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sudah. Yang lain gimana? Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, nah sekarang kita pindah ke soal yang lebih kompleks. Nah, ini nanti jawabannya bisa panjang banget ini. Oke. Nah, di sini contohnya adalah nomor 3 ya berarti ya. X kuadrat. Oke, kemudian dikalikan dengan cos 3x dx. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti di sini untuk x-nya ini sebagai apa? X kuadratnya? Sebagai u. Dan cos 3x dx sebagai Oke, sebentar nih saya mau cas HP-nya dulu. Dan takutnya habis. Nah, langsung stop. Oke. Nah, kemudian kita gunakan U-nya kita jabarkan dulu. Berarti U-nya sama dengan berapa? X kuadrat. Nah, maka DU-nya sama dengan 2x 2x. ya, 2x dx. dx. Ya kan? Oke, ini kita pisahkan. Kemudian dv-nya sama dengan cos Cosinus 3x. 3x Ya kan? dx. dx. Nah, maka V-nya sama dengan Sin. Baik, sinus 3x. ya, kalau cos diintegralkan berarti adalah sin. Sin. Ya kan? Sin 3x. Tapi jangan lupa di sini kan 3. Berarti di depan harus dibagi dengan 1/3. 3. Oke ya? Oke. Nah, kemudian kita tuliskan ke dalam rumusnya. Oke, berarti di sini U V dikurangi dengan integral dari V d du sama dengan X kuadrat. x kuadrat kali 1/3 sinus 3x dikalikan dengan 1/3 sinus 3x sin 3x dikurangi dikurangi integral integral 1/3 sinus 3x 3 sin 3x dikalikan dengan du 2x dx. 2x Dx. dx. Oke, berarti itu sama dengan 1/3 x kuadrat sin 3x yang dikurangi
Yang ini berarti Dicari dulu kan Pak? ya, apa yang dicari? Ini dikalikan dulu misalkan ini Integralnya. sepertiga dikalikan 2 Oh. berarti kan integral dari 2 per 3x ya kan, kemudian sin 3x dx ya Ya Pak. ya kan. Nah kemudian kalau seperti ini gimana setelah seperti ini? Nah dicari integral yang belakang ya kan. Nah integral yang belakang caranya gimana carinya? Nah ini pun juga pakai 2 per cara 3 sama 3. Udah velg. ya kan. Kenapa? Ini kalau pakai integral seperti kan nggak bisa. Nggak ada Ya. pangkat-pangkatannya. Ya ini kan nggak bisa digunakan atau diselesaikan dengan menggunakan integral seperti ini. Nah maka kita gunakan lagi integral parsial lagi di sini ya kan. Nah integral parsialnya ini kita tulisin aja biar nggak mengganggu yang lainnya. Oke, berarti di sini u nya sama dengan u yang kedua ya, berapa? 2 per 3. X ya kan, berarti du nya DU-nya sama dengan 2 per 4. 2 per 3. 2 per 4 dari mana? Oh iya. Oke. X-nya hilang. Kemudian X nya hilang tinggal dx Dx. ya kan. Nah setelah itu berarti tinggal yang sin 3x nya. Oke. Ini berarti dv dV sin 3x dengan sin 3x 3x dx, maka v nya sama dengan min cosinus. misalnya apa? Min cos 3x. Min cos ya, berarti min Min cosinus ya, Kan karena ada 3 tiganya ya. cosinus cos 3x. 3 x. Oke. Nah maka kalau kita masukkan ke rumusnya berarti u v dikurangi dengan integral v dv sama dengan dari 2 per 2 per 3. 3x 3x V-nya kali 1 kali minus 1 per 3 cosinus 3x. dikalikan min 1 per 1 per 3 cosinus 3x. cos 3x kemudian dikurangi integral Integral V sama sama min sepertiga cosinus 3x cos 3x dikalikan 2 per di 2 per 3x. dx ya. Oke, berarti sama dengan dikalikan berapa? Min 3 per 9x. Min 2 per 2 berapa? 2 Per 9 9x x cos 3x. 3x dikurangi kita kalikan Integral integral 2 itu berapa? 2 per 9 Nah, ya, 2 per 9 cos 3x. Cos 3x dx. 3x. dx. Oke. Nah, setelah itu gimana? Itu bisa jadi plus itu Pak ya? Ya, nanti ini bisa dikeluarkan jadi Oh, oke. sama dengan Min 2 per 9 per 9 cos 3x. cos 3x. Kemudian, nah ini sekarang kita integralkan. Oke, ini kalau kita keluarkan berarti jadi plus ya ini ya, langsung aja Iya. plus. Minus Kemudian 2 2 per 9 dikalikan. Nah, lagi ya, seper, per 3x. ya kan? Per 3 Kemudian cos. Integralnya apa? cos min Atau plus? sin Sin ya. Berarti sin sin Pak ya sin 3x sin plus, 3x. ya kan? Sama dengan min 2 per 9x cos 3x ditambah 2 kali 1 2 per per 27 ya 27 sin 3x plus c. sin 3x plus c. Nah sekarang kita masukkan ke sini sama dengan tetap ya
sepertiga X kuadrat sin 3X. Oke. Dikurangi dengan dalam kurung yang masukkan yang ini. Jadi min 2/9 X cos 3X ditambah 2/27 sin 3X plus C. Saya bayangkan aja inputnya di paling belakang. Nanti biar nanti nggak C nanti. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita jumlahkan berarti sepertiga X pangkat 2 sin 3X, ini min ketemu min berarti jadi plus 2/9 X 3X. Nah, ini min ketemu plus berarti jadi min ya, 2/27 3X plus. Jadi akhirnya yang ini ya. Masa akhirnya ini tadi cuma U dan ini yang pertama. Oke, nah ini kenapa tadi saya bilang lebih kompleks, karena dia diturunkan secara parsial itu 2 kali. Karena kalau yang tadi kan cuma sekali aja, yang artinya bisa menggunakan integral substitusi. Nah, yang ini karena hasil dari integralnya ini masih nggak bisa diselesaikan dengan menggunakan substitusi, maka ini juga harus diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Nah, kita bikin U dan dv lagi. Oke, sampai sini bisa diterima? Pak, bisa diulang nggak Pak kecepatan? Yang mana? Cepetan. Dari yang itu Pak, dari awal yang si min 2/9 itu dari situ Pak. Dari ini? Iya Pak. Oke, dari sini ke sini udah paham? Udah belum? Oke, ini kan tinggal dimasukkan aja ya, ya. Ini UV min integral VDU. U-nya sudah ada, yaitu 2/3X. Kemudian V-nya min 1/3 cos 3X. Ya. Masukkan ya, min. Kemudian di sini sama, V lagi, min 1/3 cos 3X. Dikalikan dengan DU, yaitu 2/3 DX. Ini 2/3 DX. Oke, Ya. ini dikalikan aja. Ini dikalikan ini kan berarti minus ya hasilnya ya. 2 kali 1, 2. 3 kali 3, 9. X, kemudian cos 3X. Oke, ini juga sama. Ini 2 kali 1, 9. Ya, tapi ada minusnya di ini ya. Kemudian cos per 9 ya. 1/3 dikalikan 2/3. 2/9 cos 3X dx. Ya. Ya, Pak. Nah, kemudian depannya kan tetap ya. Ya, depannya kan tetap, tinggal yang kita cari adalah yang integralnya ini. Ya kan? Nah, ini minusnya 2/9 itu kan kalau diintegralkan tetap ya. Jadi bisa kita keluarkan dulu, kita kesampingkan dulu. Kita keluarkan dari integral. Ya, jadi minus ketemu minus kan jadi plus 2/9. Ya kan, tinggal cos 3X-nya kita integralkan. Oh, iya, iya. Cos 3X berarti kan 1/3 karena ada 3-nya. Ya. Kemudian cos integralnya adalah sin 3X. Nah, tinggal kita kalikan aja. Wah, belibet. Tinggal kita kalikan aja. 2/9 dikalikan 1/3. 2/27 sin 3X. Kemudian ini persennya bisa kita taruh sini atau bisa kita taruh di akhir aja. Oh. Oke, nah ini setelah jadi seperti ini kan tadi hasil dari integral yang ini. Ya. Ya kan? Nah, ini diganti di sini. Kita ganti ini jadi yang ini. Hasil integralnya. Jadi hasilnya seperti ini. Min ketemu min jadi plus. Ini karena plus ketemu min jadinya min. Oke, terakhir adalah plus C. Oh gitu. Oke Pak, baik kasih Pak. Oke ya. Ya, oke. Ada lagi yang masih bingung? Oke, nggak ada? Ya, oke, kalau nggak ada, ini sebenarnya untuk yang integral parsial pun juga sama seperti integral substitusi, itu ada cara yang lebih cepat untuk mengerjakannya. Ini kan tadi lama ya ini ya. 2 kali menurunkan secara parsial. Oke, nah cara cepatnya mungkin ada yang pernah belajar waktu SMA dulu ya.
Untuk cara cepatnya integral parsial itu kalau kita punya di sini ada x, kemudian ada kuadrat ya. Kita gunakan yang ini x kuadrat, kemudian cos 3x dx. Oke. Nah, ini kita bagi menjadi 2. Di mana ini sebagai U, ini sebagai V. Oke. Nah, pertama yang di sini kita turunkan, yang di sini kita integralkan. Oke. Nah, kita turunkan x kuadrat turunnya apa? 2x. 2x. Oke, kemudian cos 3x dx diintegralkan 1/3. 1/3 3 sin 3x. apa? Nah, 1/3 Sin. ya, kalau cos Sin integralnya 3. adalah sin 3x. Oke. Nah, kita geser lagi. 2x turunkan 2. 2. Oke, nah Ya. sekarang 1/3 sin 3x turunkan berapa? 1/3 1/3 min cos dikalikan 1/3 kali 1/3 lagi. 3 lagi, kali 1/3 kemudian Kosinus Min cos. min cos Pak. cos 3x. 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 Ya enggak? Ya. Oke, nah sekarang 2 turunkan berarti apa? 0. Ini diintegralkan? 1/9. Nah, oke, ini berarti 1/9 Ya. dikalikan Dikali 1/3. nah, 1/3 lagi. Ya. Ini minus ya, karena jadi minusnya. Kemudian Terus sin. Min sin. Min itu sin. di apa namanya, di integralkan Min Min sin sin. Pak. itu Min sin 3x. 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 Berarti hasilnya apa ya ini? Yang paling bawah Min 1/27. kemudian ini min ya. Ya. Kemudian cos 3x. Yang bawah min 1/27. Jadi plus ya. Ini ketemu Ya. min ya. 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 Oke, kemudian ini dikalikan dengan ini, dikurangi ini dikalikan dengan ini dikurangi dikalikan dengan ini. Hasilnya berapa? Sekarang yang x kuadrat dulu. X kuadrat dikalikan 1/3, berarti 1/3 x X kuadrat kuadrat sin 3x. X. Ya, dikurangi. Nah, dikurangi dengan ini karena minus ya, berarti kan jadinya minus lagi. Minus. Ya kan? 2x dikalikan min 1/9. Berarti 2/9x 2/9. Min cos cos 3x. x. Ya, di sini. Ya. Kemudian yang ini. Min lagi. Kurang lagi dengan 2. itu 2/27. 2/27. 2/27. 2/27 27. sin 3x. 3x plus c. Plus c. Oke, tinggal kita jumlahkan aja sama dengan 1/3 x kuadrat 3x ini min ketemu min jadi Plus plus 2/9x cos x 3x. ini min 2/27 Sin 3x plus c. plus c. Sama nggak hasilnya? Iya Pak. Oke, hasilnya sama ya. Ya. Nah, ini sebenarnya juga ini fundamentalnya, tapi ini untuk mengerjakan dengan lebih cepat bisa menggunakan cara yang ini. Nah, kenapa cara yang ini? Cara yang ini pun juga sebenarnya dapat dari cara yang panjang ini. Dipersingkat menjadi cara yang lebih cepat. Sama juga yang seperti tadi. Itu juga cara yang untuk apa namanya? Mengerjakan untuk integral substitusi itu juga sebenarnya didapatkan dari cara yang panjang. Kemudian didapatkan dengan menggunakan rumus yang lebih cepat. Nah, besok kalau misalnya ketemu soal seperti ini, kalian boleh mengerjakan pakai cara yang lebih cepat. Biar nanti pada saat mengerjakan nggak terlalu lama dikerjakannya. Pak, tanya Pak. Ya, gimana?
Berarti nanti UAS boleh pakai yang cara-cara cepat Boleh, itu, Pak? pakai cara cepat boleh. Oke. Makasih, Pak. Oke ya. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Pak, tadi yang 1/27-nya itu plus ya, Pak ya? Yang sebelum itu. Nah, Yang mana? Yang di Yang ini kan ininya kan plus ya ini ya. Oh, ini plus 1/27, Pak. Ya, ini kan plus kalau kan ini di minus lagi nih. Di Oh, minus, ya di minus. ya kan? Oke, Pak. di minus jadi kan jadi minus lagi. Ternyata kan jangan juga minus. Apa? Oke? Ya, Pak. Ya. Sudah ya? Ada lagi yang masih bingung? Oke ya. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin sampai sini dulu. Nanti untuk minggu depan kita masih ada satu lagi untuk materi yang integral fungsi eksponen sama fungsi logaritma. Nanti fungsi logaritmanya kita gunakan untuk logaritma yang natural. Oke, nah setelah itu karena minggu depan pertemuan terakhir, habis itu kita minggu tenang, kemudian kita masuk ke UAS. Ya, jadi untuk integral tinggal satu lagi materinya di minggu depan. Nanti sambil nanti saya berikan juga contoh soal UAS di tahun yang sebelumnya. Nanti untuk latihan. Biar nanti pada saat UAS sudah terbiasa mengerjakan soal yang seperti itu. Oke, gitu ya. Ya, nanti udah direkam, nanti rekamannya saya share lagi di di Classroom. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham nanti bisa diulangi lagi. Oke, gitu ya. Oke, Pak. Ya, baik. Baik, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Ya, oke, baik. Cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, sama-sama. Makasih, Pak. Ya. Pak, videonya diupload di Classroom ya, Pak? Ya, nanti saya upload seperti biasa. Makasih, Pak. Yuk.